iduhu bimakkatal aminah wafatuhu bitoibatal madinah. Artinya bermula lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah yang penuh dengan keamanan, dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Thaibah atau Madinah. Jadi bait ini singkat namun padat. Ya, jadi dari bait ini kita diperkenalkan terkait tentang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lahir di kota Mekkah. Kota Mekkah tuh terkenal dengan Al-Aminah, kotanya aman. Itu. Jadi kota Mekkah itu aman. Insya Allah kalau masuk ke sana Allah jaga keamanannya. Makanya disebut dengan tanah haram. Ya, tanah haram itu artinya tanah yang dimuliakan. Kita nggak boleh ya melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa ya menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dibilang tanah haram. Kenapa? Karena nanti binatang-binatangnya nggak boleh diburu. Pohon-pohon semacam rumput-rumput nggak boleh cabut. Tuh sampai begitu. Ya, karena memang tanahnya disebut tanah haram. Ya, nanti tambah lagi ada tanah haram Mekkah, ada tanah haram Madinah. Tadinya asalnya tanah haram satu di Mekkah doang. Tapi setelah Nabi Muhammad pindah ke Madinah dan Nabi Muhammad dikuburkan di kota Madinah, akhirnya tanah haram tambah dua. Jadi tanah haram Mekkah, tanah haram Madinah. Makanya disebutlah Haramain. Haramain artinya dua tanah haram, dua tanah yang mulia, yang istimewa, sehingga orang ya ingin ke sana, pengen ibadah di tanah haram Mekkah dan Madinah, karena memang dua tanah haram Mekkah Madinah tadi diberikan keistimewaan. Ketika kita ibadah maka padilahnya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, nah ini disebut dengan mauliduhu bimakkatal aminah. Jadi Nabi lahir di kota Mekkah yang penuh keamanan, aman, yaitu Aminah namanya. Wafatnya di kota Thaibah. Thaibah itu nama lain dari kata Madinah. Ya, jadi ada yang bilang Madinah, ada yang bilang Thaibah. Sama aja. Bahkan nama Madinah itu ya banyak. Ada puluhan nama untuk kota Madinah. Di antaranya namanya apa? Thaibah. Ya Thaibah, ya Thaibah. Itu Thaibah itu ya nama dari Madinah. Sehingga itu kota disebut kota Nabi. Karena Nabi ya itu wafat dan dikuburkan di Madinah. Itu istimewa banget yang namanya Madinah. Ya, saya doakan semoga nih kalian ya saudara semuanya bisa nanti dikasih sama Allah kesempatan untuk menginjakkan kaki ke kota Mekkah dan Madinah. Ya. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan ya dikasih rezeki sama Allah. Ya, entah tahun berapa kalian masih muda, ya mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ke sana, ke Mekkah, ya ke Madinah, sehingga bisa ziarah ke Ka'bah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya masih muda, ayo niat buat proposal. Ya, proposalnya kirimkan ke Allah. Ya, jangan kirimin kemana-mana. Ya, jadi bikin proposal, kirimkan ke Allah. Ya Allah, ya berikan saya kemampuan ya Allah supaya saya bisa ya menginjakkan kaki saya ke dua kota yang mulia, Mekkah dan Madinah, untuk berkunjung ke Ka'bah dan ziarah ke kekasihmu Rasulullah.
Kalau kita punya tekad yang kuat, insya Allah, ya, insya Allah. Apakah pergi haji atau berangkat umroh. Amin ya, amin ya robbal alamin. Nah ini, jadi ada dua kota yang mulia. Yang pertama Mekah. Kenapa mulia? Karena Nabi lahir di situ. Yang kedua kota Madinah. Kenapa mulia? Karena Nabi wafat dan dikuburkan di kota Madinah. Artinya yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ulida bi Makkah wa arsala fiha wa tuwfiya bil madinati wa dufina fiha. Artinya wajib atas setiap orang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang akil balik. Wajib bagi orang yang sudah ya mukallaf akil balik untuk meyakini dengan mantap bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah, diutus di kota Mekah, wafat di kota Madinah, dan dikuburkan di kota Madinah. Itu harus tanamkan keyakinan kita di dalam setiap pribadi orang-orang muslim yang sudah akil baligh. Itu mesti punya keyakinan yang mantap bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Nabi Muhammad diutus menjadi nabi di kota Mekah. Nabi Muhammad wafat di kota Madinah, dan Nabi Muhammad dikuburkan di kota Madinah. Ini kan namanya sejarah. Tapi ini sejarah bukan sembarang sejarah, harus dan kewajiban bagi mukallaf. Kalau kita sebagai mukallaf enggak tahu, dosa. Jadi kalau seandainya saudara ditanya Nabi Muhammad lahir di mana, di Cidodol, ya salah. Ya, boleh nggak kira-kira? Kagak boleh. Masa Nabi Muhammad dilahirkan di Cidodol? Muhammad apa itu? Bukan Nabi Muhammad itu. Ya, jadi ini yang dimaksud Nabi Muhammad. Kemudian diutus di mana? Di Mekah juga harus tahu. Wafat jangan sampai nggak tahu. Ya, Nabi wafat di Madinah, kuburnya juga jangan sampai nggak tahu di mana makam Nabi, di Madinah. Ditanya di mana makam Nabi, di Tanah Kusir. Ya. Betul nggak? Ya salah, nggak boleh. Dosa kita sebagai seorang yang sudah mukallaf ketika ditanya, ya kubur Nabi di mana? Jawabannya di Tanah Kusir. Ya salah itu. Ya nggak boleh, nggak pantas. Nah makanya kita harus belajar sejarah terkait tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu al-aminah, bermula kata-kata al-aminah, sifatun lima kata. Itu al-aminah sifat bagi Mekah. Jadi Mekah yang mana? Mekah yang al-aminah, yang penuh dengan keamanan. Sifat bil aminati, disifatkan kota Mekah dengan al-aminah, li amnin nasi piha, karena manusia merasa nyaman, aman, damai pada saat berada di kota Mekah. Jahiliyatan wa islaman, baik dia itu orang jahiliyah ataukah dia orang Islam. Tuh. Jadi bukan hanya orang Islam aja, orang jahiliyah juga saat itu kalau ada di Mekah merasa aman, damai. Tuh begitu. Makanya disebutlah Mekah itu dengan al-aminah. Tuh sejarahnya ada. Sebab orang kalau berada di Mekah dia pasti merasa aman dan dikasih kedamaian. Dan ini bisa terjadi pada orang jahiliyah ataukah orang Islam.
Wali anna Allah ta'ala ja'alaha haraman, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kota Makkah itu ada tempat yang penuh kemuliaan, haram. La yasbiqu bihi damu insanin, tidak boleh dialirkan darah manusia, nggak boleh membunuh, ya, dialirkan darah manusia di situ nggak boleh. Wala yazlimu bihi ahadun, bahkan tidak boleh satupun untuk berbuat zolim, curang, nggak boleh di kota Mekah. Wala yusadu saiduhu, dan tidak boleh diburu buruannya, binatang-binatang buruannya nggak boleh diburu. La yuqta'u hasishuhu ar-rutabu, dan tidak boleh dipotong, diambil, dicabut rumput-rumputnya yang masih subur, ya, illa lidawain, kecuali kalau mau digunakan buat obat. Dawa artinya apa? Obat. Ya, jadi itu rumput-rumputnya tuh saudara, kalau kita lagi ke Mekah jangan iseng-iseng mencabut-cabut aja, nggak boleh. Ya, kecuali kalau buat obat. Apalagi di Madinah. Di Madinah itu semua yang ada jadi obat. Bahkan tanahnya aja jadi obat. Dulu ulama-ulama kalau di sana nggak berani pakai sendal. Kalau di Madinah dibuka sendalnya. Kenapa? Karena di tanah itu ada kubur Nabi Muhammad. Jadi ngeri, dia nggak mau. Cuma kalau kita sekarang kan nggak ada tanah udah, ya nggak bisa nginjak tanah sekarang. Karena di sana aspal, sini aspal, situ aspal. Ya, kalau dulu masih bentuk tanah. Itu tanah Madinah obat semuanya. Makanya ada ya seorang Habib yang ngajarin kalau di Madinah tuh ya semuanya obat kan, tanahnya pun obat. Kalau bisa jangan pakai sendal, injek tanah Madinah. Ya, itu obat. Ya, jadi biar nih kulit kaki kita menyentuh tanah Madinah. Cuma kan sekarang susah nyari tanahnya. Karena di mana-mana udah apa? Bentuknya. Bentuknya itu udah aspal. Kita nginjek ya enggak nginjek buminya. Nginjeknya apa? Ya aspalnya, begitu. Makanya kalau kita nggak pakai sendal ya kepanasan gitu, iya kan? Kepanasan. Kalau tanah kan enak, walaupun dipanaskan nginjek tanahnya udah enak aja. Nah kalau sekarang nginjeknya aspalnya. Nah kalau aspalnya lagi sedang panas-panasnya, kita injek, kita nggak biasa, ya bisa melepuh kaki kita ya. Nah makanya kita pakai sendal tujuannya bukan apa? Untuk menjaga kesehatan kita. Karena kita nggak mampu, kita nggak kuat. Nah seperti itu. Tetap kita muliakan karena memang di tempat itu ada makam kekasihnya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu al-Madinah, bermula perkataannya al-Madinah badalun min Thaibah. Jadi Madinah itu jadi badal dari lafaz Thaibah. Badalu kullin min kullin, namanya badal kul min kul. Ya, jadi ada badal kul min kul, badal syai' ya minasyai' sama. Li'anna Thaibata ismun min asma'i Madinati Rasul. Karena Thaibah itu merupakan nama dari nama-nama Madinatul Rasul. Jadi kota Madinah itu namanya banyak. Thaibah itu termasuk. Yasrib termasuk enggak? Termasuk. Dulu orang kenalnya Yasrib. Nah makanya kota Madinah itu cukup banyak namanya. Ada yang bilang Yasrib, ada yang bilang Thaibah. Ya, nah itu diantara nama-nama dari kota Madinah. Walaha asmaun kasiratun, dan Madinah memiliki nama yang banyak. Ya, nahwa samanina isman, sampai seumpama 80 nama. 80 nama. Nama lain daripada Madinah ada 80 nama. Mazkuratan itu disebutkan fi khulasatil wafa, dalam kitab yang judulnya Khulasatul Wafa.
Jadi boleh beli kitab namanya Khulasatul Wafa. Itu nanti diceritakan nama Madinah ada berapa? Ada 80 nama. Tuh. Di antaranya Thaibah dengan Yasrib. Ya, Thaibah nama lain ya dari kota Madinah. Yasrib nama lain dari kota Madinah. Sehingga ada 70 bahkan sampai 80. Qauluhu bi Makkah wa bi Thaibah, dan perkataannya Mekah dan Thaibah. Tu bi Makkah wa bi Thaibah, huma Makkah dan Thaibah itu dua-duanya mamnu'ani, terhalang dari apa? Minas sarfi, dari tanwin, lit ta'nisi wal alamiyati, alasannya karena taknis dan alamiah. Fal ba'u fihima bermakna fi, ya, dan ba pada keduanya dengan makna fi, ya, jadi bi Makkah asalnya fi Makkah, jadi bi Makkah wa bi Thaibah, fi Makkah wa fi Thaibah, seperti itu. Jadi kata-kata Makkah isim ghairu munsharif, Thaibah isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Nah, ini alasannya karena ya taknis dan alamiah. Satu taknis, Makkah tuh ada taknisnya, Thaibah ada taknisnya. Nah, alasan yang kedua, nah dia itu termasuk alamiah. Makkah alamiah, Thaibah juga alamiah. Wa'lam, dan ketahuilah annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulida ala sahihi, lahir menurut kaul yang sahih, inda tulu'il fajri, ketika terbit fajar, yaumal isnaini, pada hari Senin, lisnatai asyrata lailatan, malam tanggal 12. Madot min Rabiul Awwali, yang terjadinya di bulan Rabiul Awal, amal fili, yaitu pada tahun gajah. Jadi itu yang harus kita tahu. Nabi Muhammad lahir di mana? Yaitu di kota Mekah. Kapan? Ketika mau terbit fajar hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, ya itu. Jadi tanggal 12 min, ya, Lailah Madot Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, ya udah begitu. Jadi kalau ditanya biar paham, Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, di kota Mekah. Nah, itu sejarah yang harus dan wajib kita tahu. Kila dikatakan yaumal fil, ya pada hari fil. Ada yang bilang amul fil, ada yang bilang yaumul fil. Kalau amul fil tahun-tahun gajah, jadi bukan pas berbarengan, tapi tahunnya tahun itu, namanya tahun gajah. Mungkin bulannya beda. Kejadian perang yang tentara bergajah menghancurkan Ka'bah mungkin sudah, tapi tahunnya masih tahun itu, sehingga disebutlah amul fil. Tapi ada juga yang bilang yaumul fil, pada hari, berarti berbarengan. Lahirnya Nabi berbarengan dengan pasukan bergajah mau menghancurkan Ka'bah, itu namanya yaumul fil. Wakila qablahu, ada yang bilang qablahu, sebelumnya, ada yang bilang sebelumnya. Wa qala al-Qurtubi, dan berkata Imam Qurtubi ba'dahu, bahkan Imam Qurtubi bilang setelahnya, bi khamsina yauman, dengan sekira-kira kalau dihitung sampai 50 hari. Ya 50 hari 2 bulan, ya 2 bulan kurang berapa? Kurang, ya atau kelebihan
Ya, kalau 2 bulan 60 hari ya, 60 hari. Nah ini setelah terjadi peperangan atau pasukan bergajah menghancurkan Ka'bah 50 hari. Jadi setelah 50 hari baru Nabi lahir. Seperti itu. Kan saat itu pasukan ya yang dipimpin oleh Abraha dengan pasukan berkudanya yang begitu hebat, gagah, peralatan semuanya ada, pergi ya menuju kota Mekah, ingin menghancurkan kota Mekah. Nah itu makanya disebut lahirnya Nabi Muhammad Amul Fil. Setelah 50 hari ya Nabi Muhammad lahir. Nah itu disebut ya tahun gajah. Rafi'an basarahu ila sama. Jadi Nabi itu saudara ketika lahir ya pandangan matanya ke langit. Jadi pas lahir lihat ke atas langit. Pandangan matanya ke langit. Wadi'an jadaihi bil ardi, kemudian meletakkan 2 tangannya ke bumi. Sujud berarti tangannya diletakkan ke bumi. Kan kita kalau sujud begitu ya. Tuh makanya posisi Nabi pada saat lahir dalam keadaan apa? Dalam keadaan sujud. Sujud kepada siapa? Kepada Allah. Hebat nggak? Kita dulu waktu lahir lagi sujud nggak? Agak ya. Tuh Nabi saat lahir posisinya sujud. Tangannya ya diletakkan ke bumi. Kemudian yang kedua makhulan udah dihitam, udah makhulan udah dicelak matai. Ya makhulan artinya dicelak matai. Nazipan udah bersih, kagak kotor. Ya kalau kita lahirkan kotor, masih banyak bercampur dengan darah, dibersihin dulu. Nabi mah enggak. Nabi enggak kotor, udah bersih. Masruron, artinya masruron apa? Ai maktu'as sirri. Tuh. Jadi dia itu penuh dengan kegembiraan. Gitu. Mahtunan ya artinya udah dihitan. Ai ala suratil mahtun, dalam bentuk yang udah dihitan. Jadi artinya Nabi lahir udah dihitan, udah disunat. Itu Nabi. Nah, manusia istimewa. Wakila ada lagi yang bilang khotanahu jadduhu sabi'a wiladatihi, yang menghitan Nabi Muhammad kakeknya pada saat usianya 7 hari. Jadi lahir belum dihitan, kemudian 7 hari setelah itu dihitan. Ya, jadi Nabi masih bayi, masih usia 7 hari baru dihitan sama kakeknya Abdul Muttalib. Wakila dan dikatakan lagi wa jama'a bainahuma, dan ia kumpul antara keduanya, bi'anau yajuzu, itu boleh aja, ayakuna ulida mahtunan, lahir dalam keadaan dikhitan, khitanan ghairu tamin, tapi khitannya yang belum sempurna. Udah dihitan tapi belum sempurna, sehingga harus disempurnakan kembali. Boleh begitu. Sebab ada yang bilang Nabi udah dihitan, ada lagi yang bilang Nabi belum dihitan. Terus ada yang lagi punya pendapat, udah dihitan lahirnya, cuma hitannya belum sempurna. Kemudian pada hari ke-7 disempurnakan hitannya oleh kakeknya Abdul Muttalib. Paham ya begitu ya? Ya, jadi ada yang bilang udah dihitan, ada yang belum. Nah, ada lagi yang bilang ya dihitan ya pada saat lahir itu belum sempurna. Nah pada saat usia 7 hari baru dihitan secara sempurna. Wakila khatanahu Jibril, ada yang bilang lagi yang menghitan Nabi Muhammad itu saat itu adalah malaikat Jibril.
bukan kakeknya, tapi yang menghitan Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Yauma syaqqa qalbuhu, saat di mana Nabi mau dibelah hatinya, mau dioperasi hatinya, mau dicuci. Nah, saat itulah Nabi juga ya dipanggil oleh malaikat Jibril ya, sehingga jadi dalam keadaan mudah sekali ya, karena malaikat Jibril nih yang manggil ya, jadi nggak susah-susah lagi. Nah, dihitan sama malaikat Jibril, langsung tuh sembuh. Pakai laser kali ya? Ya itu urusan Allah udah. Ya kalau sekarang kan ada yang sunat pakai laser, langsung pakai apa? Pakai celana. Gitu. Habis sunat langsung pakai celana. Ada yang begitu sekarang. Ya ada model sunat. Kalau dulu kan kita kalau sunat lama, baiknya lama. Nungguin dapat duit banyak dulu baru baik. Iya, bener nggak? Iya. Makanya waktu dihitan ingat nggak? Ya orang pada bagi duit, tetangga, saudara, enak ya. Iya, dihitan enak nggak? Enak, dapat duit mulu. Makanya dihitan lagi mau nggak? Ya udah dihitannya sekali aja. Ya hitan cukup sekali. Kalau sekali lagi Ustaz bagaimana? Ya habis ntar. Ya jangan. Tapi itulah orang laki-laki ya, jadi ada pelajaran dan itu merupakan kewajiban. Khitan hukumnya kan wajib ya? Wajib hukumnya ya, jadi kalau nggak khitan dosa nggak? Ya dosa, karena itu kewajiban. Namun hebatnya Nabi Muhammad udah dilahirkan udah dihitan. Ada juga yang belum ya punya pendapat begitu. Ada juga yang punya pendapat udah dihitan sih, cuma belum sempurna. Nah usia 7 hari baru dihitan secara sempurna oleh kakeknya. Nah ada lagi yang punya pendapat yang terakhir, bahwa yang menghitan itu bukan kakeknya, tetapi kakeknya. Ya, tetapi malaikat Jibril alaihi salam. Ngaji kalau ngantuk begini nih biasanya. Ya, ngomong begini ngomongin ya. Ya, jadi saya ulangi. Ya, yang pertama punya pendapat bahwa Nabi lahir udah mahtunan, sudah dihitan. Nah, yang kedua punya pendapat belum dihitan. Nah, dihitan sama kakeknya Abdul Muthalib ketika Nabi usianya 7 hari. Nah, ada lagi yang punya pendapat bahwa yang menghitannya bukan kakeknya tetapi malaikat Jibril alaihissalam. Nah ada lagi yang punya pendapat ya waktu lahir udah dihitan cuma belum sempurna. Nah kemudian disempurnakannya hitanannya pada usia 7 hari. Paham tuh? Nah begitu. Wakila, dan dikatakan lagi khotanahu Jibril, yang menghitan adalah malaikat Jibril. Yauma syaqqa qalbahu, saat dia mengoperasi hatinya. Inda murdiati Halimah, ketika dia lagi disusui oleh ya ibu Halimah. Tuh, jadi ibu susuannya kan Halimah. Nah pada saat ya dia lagi ceritanya lagi main-main sama anaknya Halimah, tiba-tiba ada malaikat turun ke bumi. Nabi diambil. Ini anaknya Halimah ya nangis karena Muhammad dicuri katanya. Ngadu sama Halimah, Muhammad dicuri. Ya, pada yang mencuri siapa? Malaikat. Dilihat tuh sama anaknya Halimah. Akhirnya Halimah kan khawatir. Wah Muhammad kemana nih? Cepet-cepet dia keluar ngikutin anaknya Halimah. Ditunjukkan tuh di sana, cari di tempat mainnya lagi. Ternyata di situ Nabi lagi main aja. Ya, nggak ada tanda-tanda bahwa dia dioperasi hatinya, dihitan. Nggak ada tandanya. Operasinya jam berapa nggak tahu itu. Ya, di rumah sakit mana? Ya. Oh, jadi ternyata operasi udah ada sebelum ada rumah sakit. Ya, itu. Jadi dioperasi, dibuka, dibedah, dikeluarin hati Nabi, dicuci pakai air zam-zam. Tuh begitu. Ya, kemudian dikembalikan lagi. Sehingga anaknya Halimah pada saat itu ketika
ya dia memberikan informasi kepada ibunya dan ibunya datang mencari Muhammad, ternyata Nabi Muhammad lagi main aja biasa. Nggak ada tanda-tandanya ditanya, nggak ada siapa-siapa. Tuh padahal tadi anaknya lihat bahwa Nabi Muhammad dicuri, padahal itu yang datang siapa? Malaikat Jibril. Tuh begitu. Nah ini yang dikatakan ya malaikat Jibril itu yang menghitam Nabi Muhammad. Saat itu malaikat Jibril habis mengoperasi dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah nanti baru waruya dan diriwayatkan. Cukup sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kita baca Fatihah sehubungan ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberikan infak sedekahnya untuk pembangunan pondok pesantren At-Thariq Al-Muflihun, yaitu di bulan Desember ini dari donatur Jamaah Cidodol Al-Ikhlas 1.150.000. Nah, ini masing-masing ditulis di sini yang manfaatnya baik buat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, untuk ya Ibu Haja Rohaya binti Haji Ayula, ya, kemudian almarhum Haji Ayub bin Jilum, ya. Nah, kemudian almarhumah Haja Khadijah binti Wahab, kemudian almarhum Haji Abdus Somad, almarhumah Haja Hasanah, almarhum Haji Marwah, kemudian Samomela, dan juga Hajah Raudamah binti Haji Marwah. Nah mudah-mudahan yang masih hidup kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga kesehatannya, dipelihara ya kesehatannya dalam taat kepada Allah, rezekinya diganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih berkah. Nah kemudian almarhumah yang sudah berada di alam barzah mudah-mudahan ya akan mendapatkan curahan rahmat, bibarokah, sedekah dan infak daripada keluarganya. Kemudian juga ada dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan infak sedekahnya ya untuk pondok pesantren At-Thariq Al-Muflihun yang tujuannya untuk Hadijah binti Thalib, kemudian Ar-Rahman bin Husin, Firmansa binti Ar-Rahman, Santi Oktavia binti Ar-Rahman, Haji Ayulo bin Jium, kemudian Haji Hatta bin Haji Ayub, kemudian Panjang bin Putu, kemudian Suhami binti Ketong, dan Mulia binti Haji Ayub. Mulia binti Haji Ayub. Mudah-mudahan almarhumah yang sudah dipanggil oleh Allah senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup khususnya yang memberikan infak sedekah ini kita doakan semoga diluaskan rezekinya. Rezeki yang diberikan akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.